بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kalau di buku yang Anda pegang ini disebutkan di halaman 111, beliau menyebutkan wa yanbu'u ma'rifati thiqat tarikhul Bukhari wa Ibn Abi Hatim wa Ibn Hibban wa kitab Tahdzibil Kamal. Sumber yanbu' itu sumber untuk mengetahui perawi thiqat bisa dilihat dalam kitab Tarikh Al-Bukhari yang dikenal dengan Tarikhul Kabir, yang dikenal dengan Tarikh Al-Kabir. Ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari kapan? Ditulis di malam hari. Tahta Dhau'il Qamar, ditulis di bawah cahaya rembulan. Wa Ibn Abi Hatim, apa nama kitab Ibn Abi Hatim yang berisikan perawi-perawi hadis? Adalah kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Siapa nama Ibn Abi Hatim, Imam? Wandi? Irsyad. Mana Irsyad? Antum Irsyad ya? Siapa nama Ibn Abi Hatim? Muhammad Ibn Abi Hatim namanya Abdurrahman. Kunyanya siapa? Kunyanya adalah Abu Muhammad. Ibn Hibban. Ibn Hibban. Kunyanya siapa Ibn Hibban? Ibn Hibban Al-Busti. Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti. Wa kitab Tahdzibil Kamal. Tahdzibul Kamal karya siapa? Muhammad Ahmad. Tahdzibul Kamal karya siapa? Tolong apapun yang ada di pelajaran ini catat ya, yang keluar disampaikan di pelajaran ini antum catat, jangan ngelamun terus dimurojaah. Tidak ada istilah belajar di Darul Hadis ini cuma sekedar numpang tidur, numpang makan, ya, numpang Belajar apa yang disampaikan di murojaah. Kalau di pelajaran tidak bisa jawab, itu keterlaluan. Hidup itu harus punya nilai ya ikhwan. Bagaimana punya nilainya antum dengan ilmu? Dari dulu prinsip ana ketika menuntut ilmu, tidak mau mana prinsip itu kita tidak punya nilai. Kalau antum mau belajar menuntut ilmu syar'i, antum harus pikirkan baik-baik. Ini jangan sampai belajarnya canggung, tanggung. Tahdzibul Kamal karya Al-Imam Al-Mizzi. Ya, Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah ta'ala. Kunyanya Abul Hajjaj Al-Mizzi. Fasl. Qala Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Faslun. Man akhraja lahu asy-syaikhan ala qismain. Perawi yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ada dua macam. Perawi yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ala qismain. Asy-syaikhan
yakni Al-Bukhari wa Muslim. Ahaduhuma mahtajja bihi fil usul. Jenis yang pertama, perawi tersebut dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dan dijadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim letaknya pada usul, dijadikan hujjah. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim berhujjah dengan perawi tersebut pada al-usul. Disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi, ai i'timadan ala riwayatihi. Maksudnya apa? Al-Imam Al-Bukhari bersandar pada periwayatan perawi tadi. Mereka ada dua macam. Al-awwal man wuthiqa wa lam yahsul fihi jarhun. Jenis pertama, perawi yang ditautsik, yang direkomendasi dan tidak didapati adanya jarah. Wahum jumhur rijalis sahihain. Mereka adalah mayoritas perawi Bukhari Muslim. Ingat baik-baik, tempelkan di kepala antum. Ini jarang faedah seperti ini. Talibul ilmi harus ngerti ilmu dalam bab hadis ini. Ingat baik-baik, mayoritas rijalus sahih, rijal Bukhari Muslim adalah perawi-perawi yang ditautsik walam yahsul lahu jarhun. Satu. Watsani man massa binau'in minal jarh. Jenis yang kedua, perawi yang ada dalam Bukhari Muslim tersebut, ada perawi-perawi yang dijarah, mendapatkan jarah, mendapatkan kritik. Wahum yanqasimun ila qismain. Mereka pun terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, man jurriha walaisal jarhu mu'assiran fihi aslan. Jenis yang pertama, orang yang dijarah, yang dikritik pada perawi Bukhari Muslim tersebut, namun jarahnya tidak mempengaruhi. Jelas? Yang kedua, man jurriha wal jarhu fihi asara wal jarhu asara fihi nisbiyan. Yang kedua, ada perawi yang dijarah namun jarahnya tadi berpengaruh secara nisbi, bihaitsu anzalahu min darajati thiqa al-mutqin ila adna maratibit tawthiq. Dalam bentuk jarah tersebut menggugurkan atau menurunkan derajat perawi thiqah yang mutqin menjadi tingkatan terendah dalam tawthiq. Au ila sidqi, atau berubah menjadi saduq. Awit tad'if li ba'di marwiyatihi duna ba'din, atau menyebabkan dilemahkan periwayatan atau dilemahkan sebagian periwayatan perawi tadi tidak pada sebagian yang lain. Jelas? Nyambung enggak? Jelas? Antum kalau nggak kuat belajar kayak gini, turun saja belajar TK. Ya, mandi kuat, siap.
Dicontohkan di sini. Ya. Man jurriha, yang jenis yang keempat. Di sana ada jenis yang keempat. Man jurriha wal jarhu fi mu'athirun wa huwa mudha'afun bihi. Ada perawi yang didhaifkan dan jarah tersebut berpengaruh serta menyebabkan perawi tadi didhaifkan. Misal Fulayh ibnu Sulaiman. Ya kawan, Fulayh bin Sulaiman dhaif. Khalid ibnu Makhlad al-Qutwani wa nahwihima. Ini dhaif. Namun riwayatuhu ma fi sahihil Bukhari sahih. Kenapa? Dikarenakan riwayat mereka di dalam Sahih Bukhari muntaqah, diseleksi oleh Imam Al-Bukhari. Mafhum? Antum akan ketemu Fulayh ibnu Sulaiman, Khalid ibnu Makhlad al-Qutwani dalam Sahih Bukhari. Namun riwayat yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari itu hadis yang dipilih. Sehingga tidak bisa antum katakan ketika ketemu riwayat Fulayh bin Sulaiman atau Khalid ibnu Makhlad al-Qutwani, antum menyatakan dia perawi yang thiqah karena ada dalam Sahih Bukhari. Tidak bisa. Ada jenis yang keempat, man jurriha wal jarhu fihi syadid, turaddu bihi ar-riwayah hatta fi sahih. Ada perawi yang dikritik dengan kritikan yang sangat keras sehingga riwayatnya tertolak. Wala a'lamuhu illa fi Muslimin fi haditsin wahid. Kata Syekh Ali Ar-Razihi, aku tidak mengetahuinya kecuali ada riwayat dalam Sahih Muslim satu hadis saja, wa huwa haditsu Aisyah. Itu hadis Aisyah fi dzikri asyrin min khisalil fitrah. Tentang penyebutan ada 10 perangai-perangai al-fitrah. Fa huwa min tariq Mus'ab ibn Abi Syaibah wa huwa munkarul hadis mardudur riwayah. Wal hadis muntaqad tamma fil intiqad unzur anhu kitabi al-jami' fi ahkamil lihyah. Fal khulasa dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi, ya, yang disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi, bahwasanya rata-rata perawi yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah perawinya thiqah. Kemudian beliau menyebutkan wa amma tsani wa tsalits fayahmilu ahlul ilmi ala annahuma intaqaya ala min ahaditsihima. Adapun jenis kedua yang ketiga, man juriha wal jarhu athara fi nisbiyan, dan man juriha wal jarhu fi mu'athirun wa huwa mudha'afun bihi. Ini Al-Imam Al-Bukhari menseleksi hadis yang ada dalam Sahih Bukhari tersebut. Ya. Jelas? Kita kembali ke kalam Al-Imam Az-Zahabi. Wadih, jelas wandi. Ini ilmu mustalah ini akan menjadi beban bagi antum kalau antum tidak senang. Tapi kalau antum cinta, nikmat. Ya, nikmat. Menuntut ilmu itu nikmat ya ikhwan. Ya. Kenikmatan yang tidak ada tara. Sehingga ketika antum duduk di majelis para ulama, para masyayikh, antum akan merasakan nuansa ilmu. Nikmat sekali. Tapi kalau antum tidak menikmati menuntut ilmu, banyak-banyak doa antum kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan terhadap ilmu. Al-Imam, faedah dari Syekh Rashad Al-Hubayshi hafizahullah taala. Beliau menyebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam sehari itu punya 12 pelajaran.
separuh 6 pelajaran beliau hadir, 6 pelajaran beliau mengajar. Itu maksud Al-Imam An-Nawawi belajar sebanyak 12 pelajaran. 6 pelajaran beliau sama, 6 pelajaran beliau tadris, ngajar, nyampaikan ilmu, sehingga ilmu yang didapat dan juga disampaikan itu lebih rasih, lebih anfa. Dan itu termasuk yang menyebabkan Tullabi Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala kuat-kuat dalam sisi ilmu. Mereka belajar, mereka mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Dan antum lihat ya ikhwan masyayikhul Yaman, ana lihat sendiri di majelis banyak masyayikh seperti di Masjidil Haram, ana menjumpai Syekh Usama Al-Khukhi duduk di majelis. Ana hadir ba'da daras itu, beliau ketemu sama ana, salaman, luar biasa. Ya. Mereka murid-murid Syekh Muqbil ketika umrah, ketika di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, mereka hadir duduk di majelis. Ya. Jauh-jauh mereka datang dari negeri Yaman, mereka hadir di majelis para masyayikh, para ulama, di majelisnya Syekh Wasiullah Abbas, di majelisnya Syekh Saleh As-Suhaimi, di majelisnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, mereka duduk. Tidak cukup ilmu itu ya ikhwan cuma sekedar oh saya itu ngaji salafi begini-begini, enggak. Ilmu itu adalah sesuatu yang butuh dimuzakarah, murajaah. Dan enggak cukup ilmu itu cuma sekedar saya belajar di Yaman, saya belajar di Saudi Arabia, selesai belajar begitu saja, enggak. Ilmu itu terus butuh kesinambungan, terus belajar terus. Kemudian yang kedua, wasanihima, jenis yang kedua, man kharraja lahu mutaba'atan wa syahadatan wa i'tibaran. Jenis yang kedua, perawi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari tersebut dikeluarkan sebagai perawi yang mutaba'ah, cuman sebagai mutaba'ah, penguat, wa syahadah wa i'tibaran, sebagai penguat saja. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi, "Ya'lam anna minhum man huwa thiqatun muhtajjun bihi." Di antara yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam mutaba'ah, ada yang thiqah muhtajjun bihi, yang dijadikan hujjah oleh Imam Al-Bukhari. Wa qad yakunu ihtajja bihi ahaduhuma wastashhada bihi al-akhar. Ya. Terkadang salah seorang dari mereka berdua itu, salah seorang dari Bukhari Muslim menjadikannya hujjah, namun yang lain menjadikannya istishhad. Difahami? Misalkan Imam Muslim menjadikannya sebagai hujjah, ternyata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menjadikannya sebagai syawahid saja, penguat. Ka Hammad ibni Salamah. Hammad ibni Salamah. Wa hadzal qismu maqbulur riwayah kharijas sahih. Jenis yang seperti ini riwayatnya tetap diterima dalam luar Sahih Bukhari. Wa huwa ghalibul mustashhad bihim fi sahihain. Nah, ini kebanyakan mereka dianggap sebagai istishhad saja dalam Bukhari Muslim. Wa minhum man fihi dha'fun lakinnahu yataqawwa bi ghairihi. Nah, di antara yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai mutaba'ah ini, ada di antara perawi tersebut didhaifkan, akan tetapi bisa kuat naik derajatnya dengan sebab riwayat yang lain. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi bayani hadza fi syarh al-ilal, ya'lam annahu qad yakhruj fi sahih li ba'dhi man tukullima fihi imma mutaba'atan wa istishhadan wa dzalika ma'lumun. Wadih? Wa qad yakhruj atau wa qad yukharraj min hadithi ba'dihim atau yukhrij ya itu ya, qad yukharrij ya. I'lam annahu qad yukharrij fi sahih li ba'di man tukullima fihi imma mutaba'atan wa istishhadan wa dzalika ma'lum wa qad yukharrij min hadithi ba'dihim ma huwa ma'rufun an syuyukhihi min turuqin ukhra walakin lam yakun waqa'a li sahibis sahih dzalika al-hadits illa min tariqihi imma mutlaqan aw bi'ulu. Fa idza kana al-hadits ma'rufan 'anil a'mash sahihan anhu
Walam yaqa' li sahibi sahih anhu bi'uluwin illa min tariqi ba'di man tukullima fihi min ashabi kharraja bihi anhu. Difahami? Jelas Dr. Fikih? Kata Imam Ibnu Rajab, terkadang sahibus sahih mengeluarkan sebagian perawi dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, perawi-perawi man tukullima fihi, yang dikritiki. Tapi tujuannya apa? Mutaba'atan wastishhadan. Itu maklum sekali kata Ibnu Rajab. Dan terkadang juga dikeluarkan dalam Sahih Bukhari sebagian perawi yang dia tuh ma'ruf meriwayatkan dari syuyukh-syuyukhnya dia, dari jalan yang lain. Akan tetapi tidak ada dalam Sahih Bukhari hadis itu melainkan dari jalannya dia saja. Imma ada ulu mutlak, ya, secara mutlak atau secara ulu. Fa idza kana al-hadits ma'ruf 'anil A'mash sahihan. Kalau contoh misalkan hadisnya ma'ruf dari A'mash secara sahih, hadisnya sahih. Tapi tidak didapat di dalam Sahih Bukhari sanad yang ulu, melainkan dari sebagian jalan-jalan yang lain yang perawi tersebut termasuk perawi yang dikritik. Maka dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Faham maksudnya? Jadi gini, ada hadis jalannya itu ma'ruf dari Wande, dari Imam, dari si Ahmad. Itu sahih. Hadis ini ma'ruf. Tapi kalau Imam Bukhari meriwayatkan dari Wande, dari Imam, dari Ahmad, dari Faza, itu terlalu jauh. Ternyata ada sanad lain dari Ibnu, dari Dr. Fikih. Difahami? Sedangkan antum Ibnu mutakallamun fi. Difahami? Jelas? Diambil antum tadi dikarenakan ada sanad yang ali. Difahami? Ya. Dari antum, dari Dr. Fikih, baru dari A'mash, dari yang lainnya. Dari antum, dari Dr. Fikih mungkin langsung ke Faza. Sedangkan kalau melalui ini tadi Wande, terlalu panjang sanadnya. Sehingga Imam Bukhari ngambil dari perawi yang mutakallamun fihi min ajlil ulu. Difahami? Qala Abu Utsman Sa'id ibnu Utsman al-Barzai, syahidtu Aba Zur'a wa unkir ala Muslim takhrijahu li hadis Asbat ibn Nasr, atau wa ankara ala Muslim takhrijahu li hadis Asbat ibn Nasr wa Qatan ibn Nusair wa riwayatu an Ahmad ibn Isa al-Misri fi kitab sahih. Ada kisah panjang. Qal falamma raja'tu ila Naisabur zakartu dzalika li muslimin. Jadi kata Abu Utsman Sa'id ibn Utsman, aku menyaksikan Abu Zur'a Ar-Razi mengingkari periwayatan Imam Muslim yang mengeluarkan dalam Sahih Muslim riwayat Asbat ibnu Nasr wa Qatan ibnu Nusair. Ngapalah Imam Muslim ini mengeluarkan ini perawi. Nah, kisahnya panjang. Kata Utsman ibnu Sa'id, falamma raja'tu ila Naisabur, tatkala aku pulang ke Naisabur, zakartu dzalika li Muslim, aku sampaikan ke Muslim, lim Abu Zur'a ngingkari riwayat ini loh, lim. Apa nih lim, antum keluar ke riwayat dia ini tadi, ini kan orang-orang bermasalah. Ustaz, kenapa antum ngundang si fulan kayaknya kena kritik, tidak ada rekomendasi itu, tidak ada yang mentausik. Faqal, kata Imam Muslim, innama adkhaltu min hadithi Asbat wa Qatan ibn Nusair wa Ahmad ma qad rawahu thiqat an syuyukhihim. Kata Imam Muslim, laku keluarkan aku riwayatkan hadisnya Asbat, Qatan ibn Nusair, Ahmad, karena riwayat-riwayat tersebut sudah diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lain dari guru-guru mereka. Illa annahu rubbama waqa'a ilayya anhum birtifa'in, namun keriwayatkan dari mereka itu karena lebih tinggi jalannya. Nyambung Dr. Fikih? Gimana kalau contoh misalkan da'awiyah zaman sekarang nih, ya, misalkan buku sajalah, buku, ya, kitab, ya, misalkan suatu buku gitu loh.
ada kitab ditulis oleh di buku ini tadi, mungkin sering dinukil oleh Ustadz Fulan atau ulama Fulan, isinya ya, dinukil Ustadz Fulan atau ulama Fulan. Ketika yang menukil itu Ustadz Fulan atau ulama Fulan yang ma'ruf, kadang nggak ada orang pengingkaran ya enggak. Tapi kalau yang menukilkan kita, yang kroco-kroco ini ngajarkan, nukilkan kalamnya Al-Ghazali mungkin ya, mungkin ada yang bilang, Ustadz kok nukilkan dari Al-Ghazali, ya enggak? Ada pengingkaran orang lain, ya enggak? Nah, bisa antum jawab seperti ini, ya ana nukilkan seperti ini sebenarnya sudah dinukilkan oleh para ulama yang lain, difahami? Seperti itu. Wa yakunu indi min rayati awsaq minhum binuzul, ya, fa aqtasiru ala ulaika wa aslul hadis ma'ruf min riwayat thiqah. Sehingga kata Imam Muslim, yang ada padaku dari riwayat yang lebih thiqah itu nazil, sehingga aku cukupkan yang atas perawi yang lebih tinggi derajatnya, dan riwayatnya juga sudah ma'ruf. Ada faedah ini ikhwan, ada faedah. Itu tanbih yustafadu min ikhrajil Bukhari aw Muslim lirawi fi syawahid wal mutaba'at annahu laysa bimutrah. Perawi-perawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam bab syawahid wal mutaba'at, perawi tersebut bukan perawi yang mutrah, bukan yang ditolak secara mentah-mentah. Qala al-musannif fil Mizan, Az-Zahabi menyebutkan dalam Al-Mizan, Abdul Karim ibnu Abil Makhariq akhraja lahul Bukhari ta'liqan wa Muslim mutaba'atan wa hadha yadullu ala annahu laysa bimutrah. Abdul Karim ibnu Abil Makhariq thiqah atau bukan? Bukan thiqah, dhaif. Al-Imam Malik dikenal sebagai ulama yang muntahi, selektif dalam mengambil ilmu dari seorang guru. Namun Al-Imam Malik pernah meriwayatkan dari Abdul Karim ibnu Abil Makhariq. Ketika ditanyakan kepada Imam Malik apa? Imam Malik ightarra bi khusyu'ihi. Imam Malik terkecoh dengan nampak sosok apa ibadah dia dan yang lainnya. Difahami? Kemudian kembali ke atas keterangan Al-Imam Az-Zahabi. Faman ihtajja bihi au ahaduhuma walam yuwassa wala ghumiza fahuwa thiqatun haditsu qawi. Ada perawi yang dijadikan hujjah oleh Imam Bukhari atau Muslim atau salah satu dari keduanya, dan tidak ada yang mentausik, tidak ada yang mengkritiki, tidak ada yang ghumiza. Ghumiza itu nyindir-nyindir, ya, tidak ada sindiran sama sekali. Itu perawi thiqah, hadisnya qawi. Faham? Jelas? Fal khulasa ya ikhwan, ana ambil kesimpulan. Perawi yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari, apabila dia dalam bab hujjah sudah makbul, jelas? Kalau bab syawahid wal mutaba'at makbul, laisa bimutrah. Cuman perlu ada peninjauan saja ya. Yang ketiga, dikeluarkan dalam bab hujjah, tidak ada tausik, tidak ada kritikan. Ini dikenal dengan apa? Tausik dimni. Hadisnya qawi. Jelas? Yang keempat, man ihtajja bihi aw ahaduhuma wa tukullu ma fihi. Kata Imam Az-Zahabi, ada perawi yang dijadikan hujjah oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari atau Imam Muslim, namun perawi tersebut diperbincangkan oleh para ulama, ada yang mengkritiki. Fataratan
Fataratan yakunul kalam fi ta'annutan. Terkadang pembahasan terkait dengan masalah ini ta'annut, terlalu ta'annut, berdalam-dalam, terlalu berlebihan gitu loh. Wal jumhur ala tawthiqihi fahadha hadithuhu qawiyyun aidan. Kalau jumhur mentausiknya sudah, ini hadisnya qawi. Wa taratan yakunul kalam fi talyinihi wa hifdhihi lahu i'tibarun fa hadza hadithuhu la yanhattu an martabatil hasan. Ini juga terkadang perawi tersebut yang dikritik tadi, anak ulang ya, ada perawi dalam Sahih Bukhari dijadikan hujah oleh Imam Bukhari, namun ada ulama yang mengkritiki, dijarah. Terkadang jarah terhadap perawi tersebut ta'annut. Faham ta'annut Dr. Vicky? Memang terlalu dipaksakan, terlalu berlebihan gitu loh. Padahal jumhur mentausik, jelas? Ya ini sudah hadisnya tetap sahih. Ada faedah ya kawan, faedah adabiyah yang bisa kita ambil dalam pelajaran pagi ini. Ya kawan, sekelas para ulama disebutkan dalam Sahih Bukhari seorang perawi muhadditsun, ada yang mengkritiki, ada yang mengkritiki. Antum jadi ustaz takut dikritiki, ya jadi tukang laundry saja itu pun jadi ada yang mengkritiki, ya benar Dokter Vicky? Ada. Kalau laundryannya tidak bagus dikritiki sama pelanggan, ya benar. Antum kalau hidup tidak mau dikritiki, sudah. Imam perawi Sahih Bukhari saja ada yang mengkritiki, difahami antum? Demikian kehidupan, tidak akan lepas yang namanya pujian dan celaan. Antum hidup mau cari pujian, cari celaan apa tidak? Orang yang mencela dan mengkritiki antum, itu pun tidak lepas sudah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hebat mana antum dibandingkan para ulama dalam rijal Bukhari dan Muslim? Antum lebih hafid dibandingkan mereka? Antum lebih mutkin dibandingkan mereka? Mereka yang mutkin, mereka yang banyak hafalan hadis, nggak selamat dari kritikan. Sebagai bentuk penjagaan terhadap agama ini tadi. Lah antum jadi sebagai dai yang hafalan antum tidak sama dibandingkan hafalan rijalus sahih, yang ilmu antum dibandingkan mereka seujung kuku mereka pun tidak sama dengan ilmunya antum. Tapi antum hidup tidak mau dikritiki oleh orang. Yang antum inginkan adalah pujian umat manusia. Ini adalah majnun, gila ya ikhwan. Ya. Kata sebagian salaf, orang yang tidak menginginkan ada kritikan ada majnun. Ini gila. Ya. Mana ada orang hidup itu tidak ada yang mengkritiki. Kita hidup itu dalam berbuat, beraktivitas tidak lepas adanya pujian dan sanjungan, tidak lepas pula ada celaan dan cacian. Difahami? Nah, ini prinsip jadi dai. Jadi talibul ilmi, antum tanamkan prinsip yang satu ini. Ya sekarang antum tidak usah mikirkan, ngapain? Wong antum mati dipertanggungjawabkan atas amalan antum, bukan amalan orang lain. Biarin orang mengkritiki antum. In kana haqqan fahuwa nasihatan lak, atau fahuwa nasihatun lak. Kalau memang benar kritikan tersebut, intikad tersebut, fahuwa nasihatun lak, itu nasihat untuk antum. Wa illa, kalau ternyata bukan, maka kritikan tersebut akan kembali kepada mereka madaratnya. Wadih, jelas? Ya. Subhanallah ya ikhwan, faedah dari Syekhuna Rashad Al-Hubayshi hafizahullah ta'ala di daurah beliau. Beliau mengatakan orang yang paling merugi di hari kiamat. Bisa bayangkan ada orang yang membawa amalan sedekah, amalan puasa, amalan berbagai macam amalan. Ridho ke antum? Antum ridho tidak? Amalan antum nanti di hari kiamat antum kasihkan kepada ibunya antum. Antum kasihkan kepada anaknya antum. Kasihkan ke bapaknya antum. Ridho ataukah tidak antum pada hari kiamat seperti itu? Tidak ridho. Pada masa nanti hari kiamat
antum membutuhkan amalan tersebut untuk diri antum. Masing-masing orang membutuhkan amalan untuk diri mereka masing-masing, untuk menyelamatkan diri mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti di hari kiamat. Namun ternyata justru sebaliknya, amalan tersebut bukan antum kasihkan kepada orang yang antum cintai, bukan antum kasihkan kepada emak, bukan dikasihkan kepada bapak, bukan dikasihkan kepada anak atau saudara atau gurunya antum. Justru sebaliknya, amalan tersebut yang antum kasihkan kepada orang yang antum benci sekali di dunia, kepada orang yang mungkin antum tidak mau melihat dia. Siapa itu? Orang-orang yang antum cela, orang-orang yang antum ghibai, orang-orang yang antum jelekkan di belakangnya, dalam kondisi tuduhan tersebut tidak ada pada dirinya. Na'udzubillah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW al-muflis, orang yang bangkrut. Ini faedah Anda dengar, Anda dapatkan dari Syekh Rashad Al-Hubayshi pada Daurah Jakarta. Ya, itu tadi. Kemudian di sini disebutkan wa taratan yakunul kalam fi talyinihi wa hifdhihi lahu i'tibarun. Terkadang kritikan al-kalam, kalam di sini maksudnya kritikan. Fi talyinihi, kritikan di dalam mendoifkan perawi tersebut atau dalam bentuk kritikan terhadap hafalannya, lahu i'tibar, kritikan yang teranggap. Fa hadza hadithuhu la yanhattu an rutbatil hasan. Ini pun hadis dia tidak turun dari tingkatan hasan. Allati qad nusammiha min adna darajatis sahih. Ya. Ini yang kita sebut hadisnya man adna darajat as-sahih. Orang yang paling rendah derajat sahihnya dia. Allati qad nusammiha min adna darajat as-sahih, ya. Yang kita sebut adalah perawi yang paling rendah dari derajat sahih. Sahih kan maratib, bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, sedang, tengah, ada yang paling bawah. Jelas? Wallahu ta'ala.